Halo teman-teman, Jono Kaya di sini. Udah siap kaya raya di tahun 2025. Kali ini, gua nggak akan ngebahas cara dapetin pacar kaya raya, tapi kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih realistis, yaitu saham-saham yang berpotensi memberi keuntungan ratusan persen di tahun 2025. Kalian pasti penasaran kan, saham apa aja sih yang punya potensi sebesar itu? Tenang, gua udah rangkum semuanya di video ini. Tapi ingat ya, ini cuma analisa dari gua, bukan saran investasi. Sebelum kalian memutuskan untuk invest, pastikan kalian udah melakukan riset dan pertimbangan sendiri ya. Oke, langsung aja kita bahas saham pertama. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham yang berpotensi memberikan keuntungan ratusan persen. Yuk, simak sampai habis. Nah, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham ABC. Kenapa ABC? Dengerin baik-baik ya. ABC ini bergerak di bidang energi terbarukan, tepatnya panel surya. Kalian tahu sendirilah ya, isu lingkungan lagi panas-panasnya, dan energi terbarukan jadi primadona baru. Pemerintah sendiri udah mencanangkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Nah, ABC ini punya peluang besar banget buat ngisi ceruk pasar yang gede banget ini. Bayangin aja, permintaan panel surya pasti bakal melejit, dan ABC udah siap dengan pabrik barunya yang lebih canggih dan modern. Gak cuma itu, ABC juga lagi gencar-gencarnya ekspansi ke luar negeri. Pasar global untuk energi terbarukan ini masih luas banget, dan ABC punya potensi besar buat jadi pemain global. Jadi, wajar aja kalau saham ABC ini diprediksi bakal melejit di tahun 2025. Tapi ingat, ini cuma analisa gue ya. Kalian tetap harus melakukan riset sendiri sebelum memutuskan untuk invest. Lanjut ke saham kedua, yaitu saham XYZ. Kalian pasti udah familiar dong sama XYZ? Yap, mereka adalah startup unicorn yang bergerak di bidang teknologi finansial, atau yang lebih kita kenal dengan fintech. XYZ ini lagi hits banget di kalangan milenial dan Gen Z, karena mereka menawarkan solusi keuangan yang praktis, mudah, dan terjangkau. Bayangin aja, cuma modal aplikasi di smartphone, kita bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari transfer uang, bayar tagihan, sampai investasi. Nggak heran kalau pengguna XYZ ini terus meningkat pesat setiap tahunnya. Dan yang lebih menarik lagi, XYZ ini punya rencana buat go public di tahun 2024. Nah, ini dia peluang emas buat kita. Dengan fundamental perusahaan yang kuat dan potensi pertumbuhan yang masih sangat besar, saham XYZ diprediksi akan melejit setelah IPO nanti. Tapi ingat ya, investasi itu ada risikonya, jadi pastikan kalian udah paham betul sama bisnis model dan prospek XYZ sebelum memutuskan untuk invest. Sekarang kita bahas saham ketiga, yaitu saham DEF. DEF ini bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi, dan mereka punya peran penting dalam membangun jaringan internet di Indonesia. Kalian pasti udah ngerasain sendiri kan gimana internet udah jadi kebutuhan pokok di era digital ini. Nah, DEF ini punya infrastruktur yang sangat luas dan handal, dan mereka terus mengembangkan jaringannya ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah sendiri punya target ambisius untuk menyediakan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan DEF ini jadi salah satu pemain kunci dalam mewujudkan target tersebut. Dengan potensi pertumbuhan yang masih sangat besar, saham DEF diprediksi akan terus menanjak naik di tahun-tahun mendatang. Apalagi, DEF juga lagi gencar-gencarnya mengembangkan teknologi 5G, yang pastinya bakal bikin bisnis mereka makin moncer. Tapi ingat ya, investasi itu bukan cuma soal potensi keuntungan, tapi juga soal risiko. Pastikan kalian udah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk invest di saham DEF. Lanjut ke saham keempat, yaitu saham GHI. GHI ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dan mereka adalah salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Kalian pasti udah tahu kan, minyak kelapa sawit itu banyak banget kegunaannya, mulai dari bahan makanan, kosmetik, sampai biodiesel. Nah, GHI ini punya lahan perkebunan yang sangat luas dan produktif, dan mereka terus meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Permintaan minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat, dan GHI ini punya peluang besar buat ngisi ceruk pasar yang menggiurkan ini. Nggak cuma itu, GHI juga lagi mengembangkan produk-produk turunan kelapa sawit yang punya nilai tambah lebih tinggi, seperti minyak goreng premium dan kosmetik alami.
Dengan strategi bisnis yang jitu dan fundamental perusahaan yang kuat, saham JHI diprediksi akan terus menanjak naik di tahun-tahun mendatang. Tapi ingat ya, investasi itu bukan cuma soal untung-untungan, tapi juga soal perencanaan dan manajemen risiko yang baik. Pastikan kalian udah melakukan riset dan berkonsultasi dengan ahlinya sebelum memutuskan untuk invest di saham JHI. Dan saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham JKL. JKL ini adalah perusahaan consumer goods yang udah sangat terkenal di Indonesia. Produk-produk JKL, mulai dari makanan, minuman, sampai produk perawatan tubuh, udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, JKL ini punya brand awareness yang sangat kuat dan jaringan distribusi yang sangat luas. Mereka juga terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Dengan fundamental perusahaan yang kuat dan strategi bisnis yang jitu, saham JKL diprediksi akan terus menanjak naik di tahun-tahun mendatang. Apalagi, JKL juga lagi gencar-gencarnya ekspansi ke pasar internasional. Tapi ingat ya, investasi itu bukan cuma soal ikut-ikutan tren, tapi juga soal analisis dan pertimbangan yang matang. Pastikan kalian udah paham betul sama bisnis model dan prospek JKL sebelum memutuskan untuk invest di sahamnya. Itulah beberapa saham yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi. Sampai jumpa di video berikutnya.